Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sebelum sharing Dhamma dimulai, kita letakkan tangan di depan dada untuk menghormat Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Sukihontu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini sudah menjelang malam ya. Hari ini bagaimana bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat? Ada yang baru di wihara kita di ruangan ini? Apa yang baru? Oh, karpet. Karpet ini adalah dana dari mendiang Ibu Tan Xiuling, ya. Jadi atas dana mendiang Ibu Tan Xiuling, semoga beliau bahagia di tempatnya yang baru. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam waktu 2 minggu ini saya mendapat kesempatan banyak belajar dari kehidupan. Untuk sharing Dhamma hari ini saya ambil satu syair dari Dhammapada, syair ke-204, yang mengatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang terbaik. Rasa puas adalah kekayaan yang terbaik. Orang yang dapat dipercaya adalah kerabat yang terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang terbaik. Demikianlah Buddha berkata. Saya hanya akan mengambil 2, sebetulnya yang jadi topik saya yang utama adalah yang nomor 2. Tapi kebetulan saya ingin sharing sedikit tentang yang pertama. Kesehatan adalah keuntungan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin ada yang menjadi pengusaha di sini. Kalau sebagai pengusaha yang dicari itu selalu cuan, gitu ya. Cuan yang berarti uang. Keuntungannya dihitung dari uang, profit uang. Tapi di syair Dhammapada dikatakan kesehatan adalah keuntungan yang terbaik. 2 minggu lalu, rekan guru kami, usianya masih muda, 38 tahun, itu mendadak pecah pembuluh darah di kepala. 38 tahun Bapak Ibu. Dan itu kejadiannya mendadak sekali. Jadi kejadiannya di sekolah, si ibu ini merasa pusing. Pusing, kemudian karena tidak kuat dibawa ke UKS, karena pusingnya tambah parah, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Beliau masih bisa sadar, masih bisa diajak komunikasi, dan pada waktu ditanya dibawa ke rumah sakit ya, enggak mau pulang ke rumah. Pada waktu di rumah ini terjadilah proses tubuh, bagian tubuh sebelah kiri ini lemas. Akhirnya tidak harus dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit untung segera bisa tertangani, ada dokter yang orang tua siswa kami di sekolah, jadi bisa segera ditangani, masuk CT scan, dan terdeteksi ternyata pembuluh darahnya pecah. Begitu saja. Kebetulan pada waktu itu saya sedang berada di luar kota, dan baru beberapa jam sebelumnya, jangka waktu sekitar 1-2 jam, saya dengan ibu guru ini, jaraknya dekat sekali. Pagi itu kami masih komunikasi, sehat,
masih bisa bercakap-cakap sebelum saya pergi, tahu-tahu kesehatan bisa terampas begitu saja. Tekanan darahnya pada waktu dicek di rumah sakit itu 200 untuk yang tingginya. Jadi ini pada kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ayo jaga kesehatan. Kalau sudah sakit itu mau punya cuan sebanyak apapun, mau punya uang keuntungan sebanyak apapun tidak ada artinya. Jadi benar adanya jika dikatakan kesehatan adalah keuntungan yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sesungguhnya untuk sharing Dhamma hari ini. Rasa puas adalah kekayaan yang terbaik. Kekayaan. Dan kekayaan ini tidak ada hubungannya dengan materi. Tidak ada hubungannya dengan seberapa harta benda yang kita miliki. Cukup dengan punya rasa puas atau puas nerimo, bisa mengatakan sudah cukup. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, apa di antara kita yang berada di ruangan ini ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Enggak bisa makan, baju cuma satu dipakai, satu dijemur, terus tidak tinggal di rumah, tapi di kolong jembatan. Ada enggak? Enggak ada kan? Kita cukup beruntung tidak berada di kondisi di bawah sana. Berarti kita semua yang berada di ruangan ini punya modal untuk merasa bahagia. Kalau kita bahagia, kita punya modal untuk merasa puas. Jangan kita mulai dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau mau dibandingkan enggak ada habisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang rasa puas, ini sekarang saya mau bicara tentang tidak puas. Kalau kita tidak merasa puas, biasanya apa yang dilakukan? Apa? Marah. Ya, marah. Terus apa lagi? Ini anak-anak kalau enggak puas apa yang dilakukan? Apa? Ngambek. Hah? Sedih. Mau lagi, pengen lagi. Ada juga reaksi, respon dari rasa tidak puas, rasa kurang, rasa tidak cukup adalah mengeluh. Benar? Rasa tidak puas dengan kondisi, rasa tidak puas dengan keadaan, marah itu sudah yang paling tinggi itu. Tapi ada rasa gak puas, gak suka, gak nyaman, kemudian yang biasa dilakukan mengeluh. Siapa yang hari ini banyak mengeluh? Coba cek dulu. Dari pagi buka mata sampai di wihara, siapa yang banyak mengeluh? Atau ya lumayanlah hari ini saya mengeluhnya dikit. Atau ada yang super hebat, saya enggak mengeluh sama sekali. Lumayan. Berarti mengeluh tapi enggak banyak gitu ya. Nah, lumayan nih Vera. Ada pentingnya kita merefleksi diri Bapak Ibu Saudara. Karena kebahagiaan kita tergantung seberapa sering kita merasa puas. Biasanya kita mengeluh masalah apa sih? Kalau murid itu mengeluh karena apa sih? PR banyak ngeluh. Ulangan banyak mengeluh, nanti tahu-tahu nilai di rapot jelek mengeluh juga. Padahal nilai di rapot dapat dari mana? Dari ulangan, dari PR. Nanti nilai di rapot jelek ngeluh, kemudian nggak dapat sekolah bagus karena nilai rapotnya jelek ngeluh juga.
Lah akarnya ngeluh kalau dikasih PR, ngeluh kalau ulangan banyak, rapotnya jelek ngeluh, nggak dapat sekolah bagus ngeluh. Kapan berhentinya? Nah kalau yang dewasa nih paling mudah cuaca ya. Cuaca panas, nggak ada AC. Apa yang dilakukan? Aduh panas ya, mbok hujan. Hujan ngeluh juga, ngeluh. Hah? Cucian nggak kering. Panas ngeluh, hujan ngeluh. Hujan panas ngeluh dua-duanya. Kerja, punya kerjaan, ngeluh juga enggak? Ngeluh, capek, pengen liburan. Atau ini dah yang lebih tinggi sedikit, jangan cuma berhenti di healing ya. Jangan cuma berhenti di liburan. Kadang kerja itu ngeluh kapan ya, ini niat yang mulia, niat yang luhur. Kapan ya saya bisa punya waktu untuk ikut meditasi, retret meditasi. Iya kan? Nah begitu, ini kejadian beneran, saya alami. Begitu mendapat kesempatan untuk ikut retret meditasi, duduk meditasi, apa yang muncul di kepala? Ngeluh juga. Saya ngapain ya di sini ya? Enak di luar sana seneng-seneng. Apalagi kalau meditasi akhir tahun tuh. Wah ini udah lama nggak ikut yang namanya old and new, malam pergantian tahun itu. Duduk meditasi bisa muncul buah pikir. Saya ngapain ya di sini? Sementara yang lain senang-senang. Saya ngapain ya di sini menghabiskan waktu 10 hari untuk bermeditasi. Jadi Bapak Ibu tahu ini pikiran orang yang tidak terampil. Isinya menderita dan penderitanya dibuat sendiri. Ya kan? Sudah dikasih, nih balik lagi ke kerja. Kerja, banyak pekerjaan ngeluhnya capek. Nanti di PHK ngeluh juga. Kerja banyak pekerjaan capek. Sakit ngeluh juga. Waduh, saya nggak mau sakit nih. Saya pengen segera kerja. Ini kejadian dengan guru kami yang kena stroke. Ini saya kagum sekali dengan karma baik guru kami yang terkena stroke itu. Saya belum tentu punya karma baik sebanyak ibu guru kami. Karena sudah di rumah sakit tertangani dengan cepat. Operasi langsung malam itu juga. Masuk rumah sakit pukul 1. Langsung tertangani operasi pukul 7 malam. Darah golongan B tersedia. Semua berjalan lancar. Sadar dari operasi harusnya 24 jam, tapi besok paginya guru kami ini sudah sadar. Bisa ngomong, tidak pelo. Ingatannya oke. Tangannya masih bisa digerakkan, naik ke atas. Kakinya bisa digerakkan. Luar biasa. Padahal pendarahannya berat kan, Pak Adi, bukan cuma pendarahan kecil pada waktu itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke rasa tidak puas tadi, pikiran kita ini amat tidak terlatih sehingga yang kita keluarkan selalu keluhan, ketidakpuasan, ketidaksukaan, ketidaknyamanan. Minggu lalu pada saat ada kejadian dengan guru di sekolah atau di rumah yang dibawa ke rumah sakit pada waktu itu, saya sedang melakukan perjalanan dengan keluarga. Saya semobil, kata Pak Adi, 3 hari perjalanan ini bisa mengubah hidup selamanya, iya. Karena saya mendapat inspirasi yang luar biasa. Selama perjalanan dari Jogja ke Jakarta, itu saya semobil dengan pakar mengeluh. Jadi sepanjang jalan
di dalam mobil itu kerjaannya mengeluh. Pakai AC nggak kuat. Karena kedinginan, jendela dibuka sedikit, nggak lama kemudian nggak enak anginnya. Lah terus gimana? Akhirnya AC dinyalakan, jendela dinyalakan. Nggak enak duduk, pengen berdiri. Begitu berdiri kita berhenti di luar. Aduh, nanti nggak sampai-sampai. Jadi perjalanan ini isinya adalah keluhan. Dan kami semobil harus menanggung penderitaan mendengar keluhan. Supaya keluhannya berhenti gimana? Karena kebetulan ini senior dong, kami nggak bisa bilang, udah toh jangan banyak ngeluh. Akhirnya kami semua pura-pura tidur. Begitu kami semua tidur nih, keluhannya berhenti. Dan itu ternyata efektif. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman nih semobil dengan orang yang mengeluh. Tapi yang menarik adalah pada waktu saya melihat orang yang kerjanya mengeluh dan mengeluhnya dengan penuh cinta loh. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi keluhannya ini dia ceritakan dengan penuh semangat, kayaknya passionately sekali, dengan sepenuh hati, penuh cinta. Sampai saya yang dengar nggak capek ya. Kebahagiaannya di mana? Kebahagiaannya di mengeluh itu. Jadi dengan mengeluh dia mendapat kebahagiaan. Tapi apakah benar itu kebahagiaan yang sejati? Anak-anak banyak ngeluh, ini bu guru ini, PR ini, teman seperti ini. Enggak bahagia loh. Karena isinya hidup tuh rasanya kok beban, masalah terus. Sekaya apapun orang, kalau kerjanya ngeluh terus, nggak bahagia. Orang yang suka mengeluh itu menularkan ketidakbahagiaannya ke semua orang. Perjalanan kami Jogja-Jakarta itu 7 jam. Dan 7 jam juga kami menderita, kalau kita memilih menderita. Tapi ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan kita berada di ketidaknyamanan, pilihannya adalah mengeluh, merasa tidak puas, atau enggak, saya memilih respon yang lain. Karena nggak bisa tidur, saya juga nggak mau nanggapin, saya biarin aja, ini sudah nggak bisa diajak omong ya, suka-suka dia, kata Bulani bahagianya karena mengeluh itu, ya biarkan dia mendapat kebahagiaannya, saya bisa melakukan banyak hal. Bukannya ikut dengan arus ketidakbahagiaannya dia. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi segala ketidaknyamanan, segala ketidakpuasan, segala ketidakenaan itu kadang-kadang tidak terhindari. Kondisi yang datang di dalam hidup kita, kalau dilihat benar itu ada 2. 1, kondisi yang bisa kita ubah, yang bisa kita kendalikan, kita punya kendali. Yang lain adalah kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Contoh tadi cuaca, apa kita bisa merubah cuaca yang panas dengan mengeluh? Apa terus cuacanya jadi dingin? Hawanya jadi dingin gitu ya. Malah tambah panas kan? Karena sudah ngeluh, sudah panas, kita ngeluh tambah panas. PR banyak, dengan mengeluh, apa tahu-tahu PR-nya beres semua, mau saya ikut. PR-nya banyak, ngeluh aja, terus buka buku, udah selesai. PR-nya beres semua, enggak. PR banyak, daripada energi dihabiskan untuk mengeluh, kerjakan, sebentar juga selesai. Ulangan banyak, daripada energi dihabiskan untuk mengeluh, belajar. Selesai, siap ulangan. Yang orang dewasa, kondisi apapun yang tidak menyenangkan, daripada energinya dihabiskan untuk mengeluh, toh kondisi nggak bisa diubah. Ini ya kondisi sekarang, banyak orang yang bilang, bisnis susah, sepi di mana-mana. Kemudian ibu rumah tangga nih, bahan pokok mahal,
beras mahal, telur mahal, minyak mahal, daripada ngeluh. Atur keuangan. Kalau mampu beli minyak goreng. Kalau nggak mampu beli, ya nggak usah rebus, malah sehat. Kalau mampu beli telur, beli. Nggak mampu, ya telurnya nggak usah satu dong, separuh. Atau dibagi 4. Daripada energinya dibuat untuk mengeluh. Nah, ada hal-hal yang kondisinya tidak berada dalam kendali kita. Kita nggak bisa mengubah kondisi, ya sudah. Daripada mengeluh, penuh dengan tidak puas, rasa tidak puas, ya sudah. Tapi ada hal yang berada dalam kondisi kita. Kita punya kendali untuk mengubah keadaan, yaitu bagaimana cara kita merespon, cara kita menghadapi masalah yang kita miliki, masalah yang muncul. Dengan apa? Pikiran, ucapan, tindakan. Itu di dalam kendali kita loh. Kita bisa mengatur, saya mau mikir apa, saya mau menjaga pikiran seperti apa supaya tidak terpengaruh, saya mau omong apa, dan saya mau melakukan apa. Itu semua ada di tangan kita. Itu yang harus jadi pusat perhatian. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berlatih menimbulkan rasa puas. Bagaimana cara kita mengembangkan rasa cukup sehingga muncul rasa puas. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha memaparkan Arya Wangsa atau 4 praktek mulia yang akan menimbulkan rasa puas atas apa yang telah dimiliki. Ini ada hubungannya dengan nafsu indera. Yang pertama adalah ciwara santosa atau puas dengan jubah-jubah apapun yang diperoleh. Ini ajaran untuk para biku ya. Jadi pada zaman itu biku mendapat persembahan jubah dan dikatakan untuk melatih rasa puas, puaslah dengan jubah-jubah apapun yang diperoleh. Relevan nggak zaman sekarang? Relevan. Coba terutama yang putri, yang putra juga deh. Habis ini pulang dari wihara buka lemari pakaian. Seberapa banyak pakaian menumpuk di sana dan seberapa sering kita katakan saya nggak punya baju. Seberapa sering kita belanja pakaian lagi dan lagi. Barusan tanggal kembar, saya dengar ada tuh udah ada yang jawil tuh tanggal kembar. Kapan lagi ya tanggal kembar? Kemarin tanggal kembar saya dengar nih, orang yang biasa jaga di kantor tahu. Setiap tanggal kembar dan hari Minggu itu pantat nempel di kursi itu enggak lama. Soalnya apa? Banyak bel, ting tong paket. Nanti sebentar ting tong paket. Oh ternyata yang hobi belanja banyak sekali. Enggak puas dengan jubah-jubah, dengan baju-baju yang dimiliki. Maunya beli terus. Bukan cuma perempuan ya. Ini bukan masalah gender, yang laki juga bisa seperti itu. Cek lemari pakaian. Coba nanti PR-nya dari lemari pakaian baju bertumpuk yang sudah tidak terpakai diambil, dikeluarkan, disumbangkan. Kemudian yang kedua dari Arya Wangsa adalah Pindapata Santosa, puas dengan makanan apapun yang diperoleh. Relevan untuk para biku pada waktu itu, relevan untuk kehidupan kita sekarang. Siapa yang punya TikTok? Wah, yang paling kecil juga punya TikTok nih. Begitu buka TikTok ya, ceritanya tentang apa? Kalau mau cari wisata kuliner banyak sekali kan. Makanan enak di Solo, makanan enak di Jogja, makanan enak di Semarang. Nggak habis loh.
untuk memuaskan lidah. Padahal makanan terasa enak itu cuma sementara berada di mulut loh. Kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan udah nggak ada rasanya. Cuma di mulut, begitu sudah masuk kerongkongan, apalagi kalau perut sudah kenyang, makanan seenak apapun mau nggak? Nggak mau. Tadi nomor 1 jubah, nomor 2 makanan, nomor 3 senasana santosa, puas dengan tempat tinggal apapun yang diketemukan. Relevan untuk para biku, relevan juga untuk kita. Asal ada tempat untuk bernaung, ada tempat untuk membaringkan diri di rumah, bersih, cukup Bapak Ibu. Nggak perlu diisi barang-barang mewah, tempat tidur yang berlapis emas malah nggak bisa tidur ya. Kalau rumah mewah dengan segala harta bendanya yang luar biasa mahal, jangan-jangan mereka orang yang tinggal di situ malah nggak bisa tidur. Karena kepikiran nih, rumah saya keamanannya gimana ya? Kalau ada maling masuk gimana ya? Tidak memberi kepuasan, malah pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Yang keempat ini tidak ada hubungannya dengan keinginan, tapi selalulah bergembira dalam mengembangkan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Gampangnya, latihlah moralitas atau sila. Jadi yang 4, Arya Wangsa, yang 1 puaslah dengan jubah-jubah yang dimiliki, kedua puaslah dengan makanan yang ada, nggak ngomel ini lagi, puas. Mudahlah dilayani untuk masalah makanan. Ketiga, puaslah dengan tempat tinggal yang kita sudah miliki. Dan keempat, latihlah moralitas. Ini akan mengembangkan rasa kepuasan kita. Tapi ada satu catatan penting yang ingin saya garis bawahi. Kita harus memiliki rasa puas ini hanya setelah kita melakukan sesuatu dengan daya upaya terbaik. Ini harus digarisbawahi. Kalau enggak, nanti orang-orang akan mencap umat Buddha itu malas. Karena apa? Belum apa-apa udah puas. Enggak usah kerja, ya gini-gini aja deh, enggak apa-apa. Saya terima. Jadi gampang sekali dipelintir kan? Enggak apa-apa, enggak usah dapat pendidikan tinggi lah. Udah puas, katanya harus puas. Puas adalah kekayaan tertinggi. Apalagi yang masih sekolah. Enggak apa-apa dapat nilai 6, enggak apa-apa. Saya gampang terpuaskan kok, udah cukup puas. Enggak boleh loh. Harus ada daya juang dulu untuk upaya yang terbaik, baru ada rasa puas. Jadi bukan berhenti langsung puas tanpa ada daya upaya. Ini hati-hati. Karena banyak sekali hal-hal jika salah pemahaman, kita akan menjadi orang yang malas. Orang yang rendah, tidak mau berjuang. Padahal bukan itu maksudnya. Lakukan sesuatu dulu dengan yang usaha terbaik, upaya terbaik, tenaga yang terbaik. Hasilnya baru kita bilang puas. Karena sudah melakukan yang terbaik. Tapi besok lagi ya kita melakukan hal yang sama, upaya terbaik, tenaga terbaik, usaha terbaik. Setelah itu hasilnya puas. Ini sudah hasil yang terbaik karena saya melakukan dengan baik. Nah, ini mengingatkan satu hal Bapak Ibu. Saya guru bahasa Inggris. Ada satu tes dalam pelajaran bahasa Inggris, tes Inggris yang namanya TOEFL. Nah, di dalam tes TOEFL ini ada tes listening, mendengarkan. Saya ingat persis bagi semua yang ikut tes TOEFL ini ada satu instruksi yang mengatakan pada waktu listening, jadi ada beberapa nomor gitu ya, 20 nomor katakan. Pada waktu mendengarkan,
satu nomor, dengarkan baik-baik. Sebelum mendengar apa yang dikatakan oleh pembicara atau rekaman, itu dibaca dulu pilihannya. Jadi kita tahu nih, nanti kira-kira akan mendengar soal apa. Jadi kita baca dulu pilihannya, kemudian kita dengarkan, kita milih, teng. Setelah itu sudah, lupakan. Kita harus siap membaca nomor 2, pilihannya apa. Paham ya? Jadi untuk persiapan tes itu dikatakan jangan masih mikir nomor 1. Padahal rekamannya sudah bilang nomor 2. Kalau kita masih sibuk dengan nomor 1, nomor 2-nya ngomong apa kita nggak bisa dengar. Karena kita sibuk dengan yang sudah berlalu. Ini loh, kita upayakan yang terbaik di nomor 1, kita kerjakan, kita tuntaskan di nomor 1, setelah itu lepas. Kita siap lagi dengan yang terbaik untuk nomor 2. Usahakan yang terbaik, siapkan, usahakan yang terbaik di nomor 2, setelah itu lepas. Siap lagi ke nomor berikutnya. Rasa puas bisa muncul karena kita sudah melakukan yang terbaik. Dan kita siap untuk kejadian berikutnya. Dengan seperti itu hidup akan terasa bahagia. Rasa puas adalah kekayaan terbaik. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, jangan sampai berhenti hanya di rasa puas. Tapi sekali lagi rasa puas harus muncul hanya setelah kita melakukan sesuatu dengan daya upaya terbaik. Hanya setelah itu. Bukan saat belum melakukan apa-apa sudah puas, salah besar, ya. Setelah belajar keras misalnya, nilainya belum optimal, ya sudah. Saya belajar mati-matian nilai hanya dapat 7, ya sudah. Puas, bukannya menyesal sudah berlalu, tapi siap lagi untuk yang berikutnya. Inilah rasa puas yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan tutup sharing dhamma saya dengan sebuah cerita tentang seekor kuda. Ini kuda yang tangguh, kuda yang kokoh, kuda yang sosoknya bagus. Kuda ini dimiliki oleh seorang peternak tua. Jadi peternak tua ini hanya tinggal punya satu kuda yang ganteng, gagah, kuat, dan kuda ini sangat membantu si peternaknya ini. Peternaknya banyak dibantu. Nah, karena kuda ini sangat baik, sangat membantu si orang tua ini, suatu kali datanglah dewa ketemu dengan kuda ini dan mengatakan, "Hai kuda, terima kasih ya, kamu sudah mau membantu dengan sepenuh hati tuanmu yang sudah tua. Dia nggak punya orang lain, nggak ada yang lain, tapi kamu selalu membantu, selalu mendampingi. Sebagai ucapan terima kasih, kamu boleh minta satu permintaan. Tidak bisa diganti, tidak bisa diubah, satu saja." Nah, si kuda ini, dia memikirkan postur tubuhnya. Dia merasa postur tubuhnya itu kurang baik, kurang kuat, kurang kokoh. Dan dia beranggapan kalau saya bisa lebih baik, postur saya lebih ganteng, lebih kokoh, lebih kuat, saya bisa bekerja dengan lebih optimal. Maka dia mengatakan, saya boleh enggak minta tubuh saya, postur tubuh saya diperbaiki. Saya minta leher saya dibuat panjang, kaki saya dibuat panjang juga dan lebih kurus, supaya kayak kelihatan lebih ganteng dan saya bisa tetap bekerja. Walaupun itu 2 permintaan tapi dianggap satu. Posturnya akan diperbaiki, caranya lehernya lebih panjang, kakinya lebih panjang dan lebih kurus. Oke, terkabul. Dan dewanya hilang. Wah, si kuda merasa saya akan jadi ganteng nih. Segera kudanya lari ke sungai dan lihat,
Loh, saya nggak mau ini karena ternyata dia berubah jadi unta. Lehernya panjang, kakinya kurus. Dan dia kata, saya nggak mau jadi unta, saya mau jadi kuda. Yang kamu minta itu, leher panjang, kaki panjang, kurus, kakinya kurus panjang. Untung belum jadi jerapah ya, lehernya panjang sekali. Ya bisa diubah enggak? Enggak bisa. Jadi hati-hati, kita pikir kita dalam kondisi yang tidak bagus. Kita kurang ini, kurang itu. Dan kita minta sesuatu yang kita tidak tahu apakah itu membawa kebaikan atau keburukan. Sekali lagi, penutup, rasa puas adalah kekayaan terbaik. Tapi rasa puas hanya boleh muncul setelah kita melakukan upaya yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, sharing Dhamma pada malam ini. Semoga dengan niat kita untuk belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa terus berkembang dalam Dhamma, dalam kehidupan ini, dan dalam kehidupan-kehidupan berikutnya kita dapat bertemu dengan Dhamma, belajar Dhamma kembali. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.